Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurlela, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Kapetakan, akan membawakan video diseminasi budaya positif. Keputusan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mumu Biodo SPT. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman yang sudah berkenan untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang merupakan modul 1.4. Selamat kepada keluarga saya yang sudah pada titik ini, pada titik modul 1.4 yang tentang budaya positif. Inti dari diseminasi ini adalah untuk melakukan transformasi dari budaya biasa menjadi budaya positif yang menjadi dasar rangka jalannya adalah segitiga restitusi yang akan itu memberikan ide-ide atau menjadi fasilitator buat perubahan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Kapetakan. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa memberikan nilai plus buat kita semua dan memberikan keberkahan untuk khususnya atau umumnya SMA Negeri 1 Kapetakan. Saya ucapkan selamat, semoga kegiatan ini lancar. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi kepada Ibu Aisyah untuk siap dalam menerapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Kapetakan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang budaya positif dan segitiga restitusi yang akan dididik dan dipandu oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Aisyah Nurlela SPT. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Haji ya. Itu ya. Ahmadnya jadi peserta ya? Iya. Di sebelah mana tuh duduknya? Di deret lagi Pak Ahmad kursinya sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala dunya wa bina salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapetakan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kapetakan, yang saya hormati siswa-siswi perwakilan dari SMA Negeri 1 Kapetakan. Pada hari ini yang insya Allah diberkahi Allah di SMA Negeri 1 Kapetakan, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana diseminasi budaya positif ini ada di modul 1.4 yang harus saya sampaikan dan insya Allah diimplementasikan di SMA Negeri 1 Kapetakan. Baik Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif? Apakah kita sudah menerapkan budaya positif di SMA Negeri 1 Kapetakan? Ini yang akan kita bahas dari awal sampai akhir. Terus juga nanti ada segitiga restitusi untuk menstabilkan anak, meyakinkan anak pada suatu permasalahan. Dan nanti juga ada 5 posisi kontrol guru. Kita itu sebenarnya ada di posisi apa sih selaku guru? Itu yang akan kita bahas dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya akan kasih beberapa pertanyaan. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Saya mau bertanya, nanti sebenarnya kita itu gimana sih dari pertanyaan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah benar kita kalau menghukum anak itu bisa mendisiplinkan siswa Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Rata-rata ini ibu guru ini tidak setuju menghukum siswa. Saya mau tahu kenapa tidak setuju Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas waktu yang diberikan.
Kenapa saya tidak baik, kenapa saya memilih untuk tidak setuju dengan pendapat bahwa pemberian hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa? Karena sejatinya hukuman itu biasanya bersifat fisik ataupun psikis yang justru malah bukan akan memperbaiki kedisiplinan mereka yang sebetulnya kita harapkan itu terjadi pada siswa, tetapi malah justru menimbulkan efek seperti trauma atau mungkin menjadi anak itu ya sudahlah saya ini seperti ini. Jadi memang anak itu akan membentuk suatu pembiasaan dirinya itu atau dia itu menilai bahwa dirinya itu memang betul saya kurang. Jadi tidak ada hal positif dari siswa yang terbentuk di sana. Malah justru adanya hal-hal cenderung lebih ke arah negatif begitu, Bu Aisyah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Putri atas pendapat yang nomor 1 tadi. Ibu Putri dan Bapak Ibu menyampaikan bahwasannya hukuman itu ya tidak bisa mendisiplinkan siswa. Menurut Bu Putri ini menghukum itu bisa membuat trauma ya, bukan untuk mendisiplinkan siswa. Siswa itu ya justru malah teringat dengan kita kalau kita menghukumnya. Yang nomor 2 nih, memberi hadiah. Misalnya ada siswa terus berprestasi, terus kita memberi hadiah. Bapak Ibu setuju tidak kalau anak tersebut dikasih hadiah? Setuju? Paman? Setuju. Bu Putri tidak setuju. Hanya menyamakan dulu ya, hanya menyamakan kita konsep untuk hari ini. Nah, nanti kita di akhir itu, oh iya ternyata menghukum itu seperti ini. Oh iya memberi hadiah itu seperti ini. Sekarang pemantik yang kedua nih memberi hadiah, ada yang setuju ada yang tidak setuju. Saya mau mendengar pendapatnya yang setuju lah. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ibu Nur, apakah benar bisa meningkatkan prestasi siswa? Kenapa bisa meningkatkan prestasi siswa kalau dikasih hadiah? Oke. Pemberian hadiah di sini sebenarnya sebagai apresiasi saja bahwa siswa itu untuk meningkatkan motivasinya lagi dalam meningkatkan prestasinya dengan hadiah tersebut. Tetapi hadiah di sini bukan acuan untuk bahwa dia harus kalau segala sesuatu kegiatan itu harus ada hadiahnya, bukan. Karena ini untuk memotivasi biar siswa itu prestasinya lebih meningkat kembali dengan adanya apresiasi kita dengan berupa hadiah. Tapi tidak semua hadiah itu berupa benda. Hadiah itu bisa pujian dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Nur. Tadi menurut pendapatnya Ibu Nur ya tidak apa-apa dikasih hadiah, nggak hanya hadiah dalam bentuk benda, tapi juga bisa ucapan selamat. Seperti itu tadi menurut Ibu Nur. Saya itu menyetujui bahwasannya memberi hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Ya, lanjut untuk yang ketiga, pertanyaan pemateri ketiga. Nanti bisa Ibu tahu ketika nanti di slide selanjutnya ya. Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju? Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Kalau ada siswa bermasalah, terus guru tersebut kasih solusi. Setuju tidak? Tidak setuju. Dibuat Selamat setuju. Bu Aisyah Rani? Seperti anaknya. Jadi ya, menurut saya untuk selalu dekat jangan harus ada pembatas yang mungkin beda zaman Anda. Saja terima kasih. Terima kasih Bu Alfi untuk pendapat nomor 4 bahwasanya ya guru ya ada pembatas gitu ya terhadap siswa. Ini tempat pertanyaan pemantik lah. Pertanyaan awal sebelum nanti saya akan jelaskan. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ini yang akan saya bahas di hari ini, yaitu apa sih materi hari ini? Materi hari ini yaitu tentang budaya positif, hal-hal positif yang akan diterapkan di SMA Negeri 1 Kepetakan, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, keyakinan menyeluruh yang akan diterapkan di SMA Negeri 1 Kepetakan. Ada nilai apa saja di dalamnya? Di sini konsepnya budaya positif itu satu, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia.
Nanti juga ada keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Terus posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir nanti akan sedikit kita akan menyinggung tentang segitiga restitusi. Baik, sebelum saya materi nih, saya mau ajak bermain dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan ngajak Bapak Ibu bermain sebelum saya masuk materi. Coba Bapak Ibu tangan keduanya seperti ini. Semuanya menempel ya Bapak Ibu ya. Nempel bersama temannya. Nah, di sini pertanyaannya Bapak Ibu. Menempel gini maksudnya seperti itu. Genggam paha. Dari pertanyaannya. Bapak Ibu, saya punya satu permainan di sini masuk ke dalam materi. Apabila Anda, cobalah buka Anda, tangan A dan tangan B menggepalkan tangan. Artinya nanti menggepalkan tangan. Jadi Bapak Ibu itu punya sesuatu yang berharga di tangan Ibu. Punya sesuatu yang berharga di tangan Ibu. Berarti tangan ini yang berharga banget Pak Ahmad. Ini punya sesuatu yang berharga untuk pindah. Ini sesuatu, jangan semuanya di atas. Nah, ini sesuatu yang berharga untuk Bagus. Ini sesuatu yang berharga untuk Bu Alfi. Ini sesuatu yang berharga untuk Bu Putri. Apa saja sesuatu yang berharganya. Mungkin anak, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin harta benda itu yang berharga ya. Terus selanjutnya, saya itu mau mengambil. Saya itu mau mengambil harta bendanya Pak Ahmad. Bagus itu mau mengambil. Ini mau mengambil nih teman-teman nih. Ini mau diambil sama Ibu Aisyah. Sekiranya itu kalau mau diambil itu gimana perasaannya? Tidak akan dilepaskan seperti itu. Saya mau ngambil nih ya, tapi nggak mau dilepas. Nanti kalau saya ambil nanti Bapak Ibu tangannya ke atas ya. Bapak Ibu itu lagi mempertahankan harta yang sangat berharga, ya, yang sangat berharga. Lihat, pindah itu mau ngambil harta bendanya Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad dengan teguh jangan kasih ke pindah seperti itu. Atau mau ngasih. Kalau Ibu mau ngasih berarti Ibu pasrah saja diambil sama Bu Miki. Atau bagus pasrah saja akan menghasilkan orang tuanya ke Bu Alfi mungkin harta bendanya. Kalau tidak Pak merasa tidak berharga di tangan yang ada sesuatu yang berharga di tangan saya, berarti Bapak Ibu secara secepat mungkin harus menghindari genggaman dari teman Bapak Ibu. Seperti itu kan ya? Coba dulu saya coba. Tangan Bapak Ibu jangan menghindar dulu. Maksudnya jangan belum mulai ya. Saya coba dulu. Kalau pasrah berarti merasa hal tersebut yang Ibu genggam itu tidak berharga gitu. Ya, ini di sini ditunjukkan tangan dia tersebut membujuk, menghardik, mengintimidasi. Ini kan kita lagi mengintimidasi nih tangan kita nih ya. Saya mau ngambil punya teman saya, tapi saya itu barang berharga itu yang harus saya lepaskan. Ya. Baik, saya coba siap. Ada sesuatu barang yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu, entah itu anak, orang tua, keluarga atau apapun. Ini mau dengan cara sekuat tenaga mau diambil. Kalau merasa berharga berarti Bapak Ibu harus menghindar seperti itu kan, ya harus mempertahankan. Tapi kalau memang merasa tidak berharga, menurut saya tidak berharga yang ada di lingkungan saya, Bapak Ibu ya pasrah saja seperti itu. Dicoba ya Bapak Ibu. Boleh Bu. Awas dulu, santai Bu, tangan-tangannya santai dulu, santai, jangan dipegang, santai saja. Nanti tiba-tiba diambil aja. Ya, saya coba dulu ya Bu ya. Ada sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu, sangat berharga sekali. Bapak Ibu itu mau mengasih atau tidak? Nanti 1, 2, 3. Kenapa ini jadi genggam sendiri Bapak Ibu? Ini pindah berarti tidak mengambil Ahmad ya. Ahmad sudah mengambil. Berarti digenggam sama bagus. Ya kan. Kalau ini kan Bapak Ibu untuk
mau dikasih sambil diminum sambil dicabur santai saja. Nah Bu Widi kenapa Bu Widi nggak mau ngasih ini, nggak mau saya nggak mau dikasih baca, nggak mau dikasih buku, kenapa? Sesuatu yang sangat berharga yang mendapatkannya juga mungkin susah ini. Iya. Jadi harus Pengennya ya harus bisa dengan uang keringat darah air mata. Jadi untuk melepasnya itu ya sangat sulit. oh seperti itu. Ya terima kasih Bu Widi. Ya tadi itu ya apa namanya kehidupan kita ya. Maksudnya apa? Kita itu sebenarnya sesuatu yang berlalu walaupun sudah dimarahi, sudah dihadik dan segala macam tetap digenggam ya dalam kehidupan ya. Bagaimana kita apa namanya stabilkan supaya apa yang kita walaupun sudah terintimidasi, walaupun kita tadi sudah digoda di tangannya ya, sudah dibidik mungkin Bu ini tidak akan menghasilkan. Berbeda dengan anak saya yang perwakilan anak saya dikasihkan saja. Ya Allah, ini berarti belum teguh pendirian masih tergoda dikasihkan sesuatu seperti itu. Lanjut. Baik, nanti di sini ada pergeseran paradigma ini menurut teorinya Dr. William Glasser menyatakan ilusi guru mengontrol murid. Guru itu mengontrol murid bahwa semua perbuatan positif efektif itu bermanfaat. Guru mengontrol murid bahwasanya budaya positif itu ya bermanfaat. Yang kedua, ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kalau saya membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita itu orang dewasa, apakah kita itu berhak untuk memaksa orang yang belum dewasa supaya mengikuti teori kontrol dari William Glasser? Apa ini? Apa tidak ada sinyal, Pak? Ibu rasakan sudah dalam hati. Iya, bagaimana seorang guru berubah dari paradigma stimulus respon? Apakah ini tidak ada sinyal? Iya, betul sekali tidak ada sinyal. Nanti saya masukkan dulu yang lainnya. Ya, kabar ya Bapak Ibu luar biasa karena tidak ada sinyal. Belum dikonfirmasi. Baik, ini ada respon dan stimulus. Realita kebutuhan kita itu sama atau beda Bapak Ibu? Beda-beda. Ya, realita kebutuhan teori kontrolnya itu berbeda. Berarti beda atau sama kebutuhan kita Bapak Ibu selaku guru dan siswa? Berbeda. Terus semua orang melihat hal itu sama. Tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berarti berdasar kontrol ya, mempunyai gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita itu sama stimulusnya. Di kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kontrol atau stimulus respon Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Atau kita balik ke kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kontrolnya kita balik ke setelannya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kontrolnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kontrol itu, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus. Saya bisa mengontrol orang lain atau orang lain yang bisa mengontrol saya? Saya bisa mengontrol orang lain atau Anda bisa mengontrol orang lain? Saya bisa mengontrol orang lain. Kontrol.
tidak bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain stimulusnya, tapi satunya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak, aku kontrol. Stimulus kalau yang tidak bisa mengontrol. Biasa tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus betul, baik. Memang berpendapat pasti ada beda-bedanya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini bisa dihilangkan tidak ya? Ini kan? Oh, digeser. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu atasin atau Pak? Ya udah. Ya. Baik, stimulusnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini bujuk nih, dipaksa. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan. Boleh supaya makin maksa. Boleh kolaborasi, betul? Kontrol. Baik, yang selanjutnya model berpikir menang kalah, pengen kalah, atau model berpikir menang. Pak Ahmad, menang. Pengen pokoknya menang lah pokoknya. Pokoknya menang. Budi pokoknya menang. Jadi nggak ada yang mau mengalah ini. Harus menang. Oke, ini stimulus dan kontrol. Lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif adalah materi hari ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan. Disiplin positif itu tanpa ancaman maupun hukuman. Seperti itu Bapak Ibu, ini disiplin positif. Nilainya balik lagi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini yang sedikit-sedikit lah harus kita benahi, yang harus kita terapkan lah, kita implementasikan di SMA Negeri 1 Kapetakan. Bihinika globalnya seperti apa? Apakah kita sudah bergotong royong? Ya, terus kreatif di pembelajaran kita, bernalar kritis, terus mandiri dalam tugas. Ya, ini kita harus balik lagi ke profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini secara alamiah, terjadi secara alamiah. Ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu memilih yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini semuanya alamiah. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan. Saya yakin semuanya pasti mau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Bapak Ibu ada di posisi 1, 2, 3. Anak-anak ada di posisi 1, 2, 3. Ini mencerminkan diri kita di kehidupan sehari-hari. Kita itu menghindari hukuman, ya, menghindari ketidaknyamanan, atau kita itu menjadi guru itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ideal ketika ada di sini idealnya ya. Tapi kalau kita kan pasti ada di 1, 2, 3 itu. Iya. Anak-anak dulu lah, coba saya mau tahu. Anak-anak. 1, 2, 3, Ibu mau tahu. Ada di posisi yang mana, mau yang mana. Nanti guru baru menentukan. Coba bagus. Ibu mau tahu. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Pilih nomor 1 sih Bu. Kenapa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Kenapa dihindari? Karena nggak enak aja Bu.
nggak enak kalau dihukum gitu, Iya. kalau dihukum nggak enak. Oke, ini curahan hati anak Bu, makanya saya bawa anak, pastinya anak itu maunya seperti apa gitu, biar kita itu koreksi lah, saya yakin saya juga harus dikoreksi. Nah, sekarang Bapak Ibu nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3 Bapak Ibu, saya yakin ini kalau kejujuran, pas kejujuran saya yakin ini. Ya, ini jujur aja ya, jujur-jujuran Bapak Ibu, karena saya juga ada di situ di dalamnya. Ada pasti, walaupun idealnya ya ada yang lebih ideal. Ini dari diri kita, dan tadi juga saya yakin dari diri hatinya bagus itu sudah dari hati lubuk yang terdalam mau menghindari hukuman. Kalau Bapak? Saya yang nomor 3, Bu. Saya yang nomor 3, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Sebenarnya ini adalah merupakan ekspektasi daripada sebuah pengharapan ya Bu ya. Walaupun memang secara prosesnya kita itu jauh daripada yang diharapkan. Tapi setidaknya adalah menjadikan diri kita itu bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Dengan bermanfaat tersebut itu kita memulai daripada diri sendiri. Sehingga dari mulai diri sendiri, pancaran dari diri sendiri bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Mungkin dari saya seperti itu. Ya. Oh, seperti itu. Pak Ahmad memilih nomor 3. Pak Ahmad nggak mau dikasih imbalan atau penghargaan itu kalau mengerjakan sesuatu? Enggak pula. Nggak mau. Atau menghindari hukuman kalau telat gitu. Itu Pak Ahmad. Kalau benar saya mau tanya lah perempuan nih, terakhir di slide ini. Wah, benar itu jujur ya, jujur ada di 1, 2 atau 3. 1. Pertanyaannya menjebak. Partisipasi perilaku manusia yang saya pilih dan tidak harus saya menjadi satu menghindari lingkungan, maksudnya bukan menghindari tetapi berusaha untuk mendisiplinkan diri dari segala apa yang sudah di peraturan itu. Menghindari lingkungannya di sini mendisiplinkan diri supaya lebih baik lagi. Menghindari ketidaknyamanan bukan menghindari ketidaknyamanan, membuat diri kita menjadi orang yang enak, orang yang disenangi oleh orang lain dengan kekuatan kita yang positif. Luar biasa sekali. Ini berbeda dengan jawaban Pak Ahmad. Beliau itu menjawab menghindari ketidaknyamanan. Kenapa tidak nyaman gitu? Apalagi misalnya kalau apa-apa ada hukuman gitu ya. Iya, kalau Guru itu lebih kayak kata tertib luar biasa ya. Guru nggak mau dapat imbalan gitu, Guru. Ketika mendapatkan sesuatu ya udah imbalan. Oh, luar biasa, imbalan itu nanti senang Bapak Ibu, Tuhan yang akan mengasih imbalannya, pahalanya luar biasa. Nih Guru itu sangat membantu luar biasa kepada teman-teman. Lanjut, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu juga positif. Hukuman ada negatif, netral, dan positif. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi berarti sesuatu yang harus terjadi. Restitusi berarti suatu pilihan. Ini di bagian tabel 11 ini banyak banget harus kalau dijelaskan Bapak Ibu ya. Negatifnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas ya kamu ya kalau hukuman. Terus netralnya lakukan apa yang saya katakan gitu. Positifnya apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, itu kata-kata positifnya. Terus kalau negatif mode paksaan, dipaksa kalau negatif. Kalau netral ada stimulusnya, pasti ada responnya, itu netral. Ada sebab, ada akibat seperti itu netral. Positifnya yaitu tadi menggunakan teori kontrol yang tadi kita bahas. Terus negatif di sini mendorong menyalahkan diri. Terus netralnya mendorong kepatuhan. Yang terakhir mendorong disiplin positif. Terus di sini ada konsep diri yang buruk. Untuk netralnya konsep diri yang baik dan konsep diri yang netral. Baik Bapak Ibu, ini masuk nih. Apa sih hukuman? Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman nih Bapak Ibu, tidak terencana, langsung dihukum. Bersifat satu arah dari kita nih, langsung menghukum satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar.
Konsekuensi bersifat terencana itu konsekuensi disepakati dan bentuk-bentuk konsekuensinya itu ada. Dibuat oleh pihak guru itu konsekuensi, dan terakhir restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Saya mau tanya lagi. Saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Ini tentang hukuman. Berarti satu arah kalau hukuman seperti itu kan Bapak Ibu. Terus konsekuensi disepakati. Ya, satu arah. Dan tadi ada restitusi. Ini pertanyaan konsekuensi atau hukuman. Saya mau tanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah lari. Oh, itu keduanya. Ini yang pertama. Saya mencatat 100 kali tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Lari. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, karena sudah disepakati ya. Terus, murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Tidak menggunakan masker di sekolah. Iya, itu yang satu. Oh, satu ya tadi ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Bukan konsekuensi? Bukan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Kayaknya bingung anak-anak kita nih. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi karena nggak boleh terlambat. Ini Bapak Ibu, dihukum dan penghargaan. Tadi pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju tidak menghukum? Tidak setuju. Kalau dikasih penghargaan, ada yang setuju dan tidak setuju. Ini balik ke sini Bapak Ibu. Kalau kita menghukum dan kita mengasih penghargaan, itu satu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kita ngasih hadiah, bisa saja teman-temannya merasa cemburu sosial kalau kita mengasih penghargaan seperti itu ataupun dihukum. Yang kedua, penghargaan tidak efektif untuk mengasih penghargaan. Yang ketiga, merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Semuanya kreatif, anak-anak kita itu semuanya kreatif. Jadi penghargaan itu ya sebenarnya itu mematikan kreativitas, dan yang terakhir penghargaan atau menghukum memotivasi dari dalam diri. Sekarang tinggal keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Bapak Ibu di kelas ada keyakinan kelas atau pernah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas pernah dibuat. Keyakinan kelas itu aturan bukan? Peraturan kelas bukan? Keyakinan kelas pernah buat? Pernah. Peraturan bukan? Nah, sekarang saya akan tanya, sebenarnya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama tidak sih? Peraturan dan keyakinan. Nah, tadi itu ya, peraturan kelas dan keyakinan. Saya tanya dulu, keyakinan kelas Bapak Ibu pernah buat? Keyakinan pembelajaran dibuat sama siapa? Guru dan murid. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah keyakinan itu peraturan kelas? Kalau peraturan kelas apa yang buat? Kalau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas itu 2 arah atau 1 arah? Nah, dari siswa dan
murid. Lalu kita sepakati seperti itu. Dari siswa dan guru. Tapi kalau peraturan itu satu arah, hanya dari gurunya saja. Saya punya peraturan dari awal sampai Z harus kayak gitu. Itu peraturan. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama tidak boleh. Bedanya di mana Pak Ahmad? Apa Pak Ahmad pernah bikin peraturan dengan keyakinan kelas? Artinya peraturan tersebut itu dibuat yang kemudian aturan tersebut itu harus aku taat kepada yang diberikan aturan tersebut. Nah, kepada siswa berarti siswa harus mengikuti patuh taat terhadap aturannya yang sudah telah dibuat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad dan Ibu-ibu semuanya, bahwasanya ini dari sini bisa kita tegaskan keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas itu ya. Lanjut. Baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinan kita atau peraturan? Keyakinan. Peraturan lalu lintas atau keyakinan lalu lintas? Roda 2 ya harus pakai helm seperti itu kan Bapak Ibu. Saya tanya ini, apakah keyakinan berlalu lintas apa peraturan lalu lintas? Nah, sudah jelas di situ tuh ya, peraturan tentang penggunaan helm. Nanti bisa dikoreksi tulisan saya Bapak Ibu ya kalau itu memang salah atau benar. Untuk yang nomor 1 sendiri peraturan atau keyakinan? Peraturan. Nah, untuk yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan apa peraturan? Keyakinan, bukan peraturan ya Bapak Ibu ya, tapi keyakinan sekolahan yang disepakati bersama bahwasanya harus pakai masker seperti itu ya. Nomor 1 tuh Mbak Isa. Selain peraturan ya, dalam penggunaan helm itu kan kita memakai itu karena berkeyakinan dan yang helm itu adalah menjaga keselamatan. Iya, bisa juga keyakinan ya. Kalau diyakini dirinya bahwasanya mau menjaga keselamatan ya bahwa ya ini peraturan yang diyakini. Memang sudah ada peraturannya dan kita harus ikuti seperti itu kan kalau peraturan itu sah-sah. Iya. Dan kita nggak tahu tanda tangannya kapan. Kita mau. Tertulis sudah ada tulisannya itu peraturan. Ini selanjutnya keyakinan kelas tadi dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa bersifat universal menyeluruh. Apa saja kesepakatannya? Kalau peraturan biasanya dibuat guru dan bersifat satu arah. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan nomor 1 atau nomor 2? Sudah diterapkan keyakinan kelas? Sudah dibuat Bapak Ibu? Nggak hanya kelas ya, pembelajaran Mbak. Kecintaan pembelajaran kita matematika, biologi, bahasa Indonesia harusnya ya. Kalau kita tidak mau menghukum, tadi kan nggak mau dihukum kan anak-anakku nggak mau, itu yang kita buat keyakinan pembelajaran, kesepakatan pembelajaran ya. Jadi anak-anak paham, oh ya kamu datang telat apa kesepakatannya seperti itu. Tapi bukan peraturan ya, peraturan ya dibuat di saya sok kojak. Berdiri 100, aku tadi menulis 100 denda 5.000 denda 2.000. Tapi kalau kita sudah menuliskan, anak-anak pun pasti paham seperti itu ya. Nggak usah diomongin lagi. Ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan idenya. Idenya apa anak-anak? Nggak mau telat, mau gimana, mau bagaimana, itu idenya siswa. Selanjutnya, kita pilih kalimat positif. Contoh gini, kalimatnya, tanya Bapak Ibu. Melarang membuang sampah, positif atau negatif? Buanglah sampah. Tapi positifnya, melarang sampah pada tempatnya. Tadi kan ide dulu tuh, idenya dia, anak maunya apa? Nggak mau buang sampah. Kan biasanya anak-anak dilarang membuang sampah. Ini kan dipilih lagi yang positifnya. Segala kebersihan. Dilarang telat.
Tinggal pilih. Datanglah tepat waktu seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, keyakinan kelas itu ditinjau ulang, disusun lagi yang positif dan yang negatif. Jadi nggak semuanya keyakinan ada 30 Bapak Ibu. Nanti kita pilih yang positifnya saja. Ada 30 siswa, semuanya mencurahkan ide kan anak-anak itu. Lalu kita pisahkan yang negatif, kata-kata negatif dan kata-kata yang positif. Lalu kita ambil yang positifnya nih. Ambil yang positifnya, yang sama-samanya kita cari lagi. Oh, ini sama. Telat 10 menit, telat 15 menit, telat 30 menit itu tuh sama tentang kedisiplinan. Terus mengerjakan tugas misalnya kita pilih lagi. Dan yang terakhir dicat, disepakati di kelas, kalau bisa ditempel supaya anak-anak itu ingat kesepakatan kelas. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas ataupun pembelajaran. Baik, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru ya. Ibu tidak melibatkan siswa. Ibu bapak guru ada di mana sekarang? Mendukung ya, mungkin di ini nih, di apa namanya, di proses mau ibu bapak itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah anak ya, teman, pemantau atau manajer. Bapak ibu sekarang ada di posisi mana? Jujur saya juga belum mempelajari modul ini, sebelumnya sama proses bosnya menghukum, langsung kasih hukuman gitu. Yang membuat rasa bersalah, kamu salah, bla 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 bla. Seperti itu kan ya. Nah, sekarang saya tanya dulu ke Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu koreksi. Bagusnya itu bagaimana, baiknya itu bagaimana. Sekarang Bapak Ibu saya pribadi sampai saat ini ya masih dari tahap penghukum dan berbuat sebenarnya. Kadang anak langsung saya hukum. Kadang saya mengeluarkan kata-kata nanti ini, nanti gini, nanti gitu, itu kan membuat rasa bersalah. Nanti ibu dimarahin sama ini, kadang saya gitu. Nah, sekarang saya mau jawaban dari Bapak Ibu. Ini proses ya Bapak Ibu, karena memang ya proses, nggak untuk jadi bagus. Saya itu ada di tahap nomor 1 dan nomor 2 saat ini. Saya menjadi penghukum dan rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Tapi kalau Bapak Ibu saya yakin pasti berbeda lah dengan saya, pasti ya. Kalau saya ya masih nomor 1 dan nomor 2. Tapi kalau Bu Aisyah ada di posisi apa sekarang? Terima kasih. Ada di posisi teman dan manajer. Luar biasa Bu Aisyah, teman dan manajer. Bu Nur ada di posisi apa sekarang? Saya ada di posisi teman, pemantau dan manajer. Waduh, luar biasa Ibu Nur. Bu Widi ada di posisi mana? Membuat merasa bersalah dan kooperatif. Sudah meningkat di Aisyah sudah meningkat. Sedang berjuang di manajer. Waduh, luar biasa. Ya, betul. Berjuang di manajer. Sama, sedang menuju manajer. Menuju manajer. Ahmad ada di posisi apa? Kalau saya posisinya adalah di teman, pemantau dan penghukum. Lima-limanya. Enggak. Jadi terlihat daripada fase tahapan perubahan yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu kayaknya sudah menuju manajer ya. Mungkin saya masih belajar lah dari Bapak Ibu karena saya masih ada di posisi 1, 2 saja nih. Ada di posisi harusnya itu saya menurut manajer itu di atas ya. Saya masih di posisi 1, 2 masih menghukum dan merasa membuat bersalah ke anak. Ya inilah pembelajaran proses berjuang sampai mau jadi yang terbaik menjadi manajer. Ini itu apa sih Bapak Ibu? Ini itu bagaimana sih ini yang akan saya sampaikan selanjutnya Bapak Ibu. Di sini saya punya contoh nanti ketika saya menyampaikan videonya Bapak Ibu itu ada di posisi mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tidak boleh diganti ya Bapak Ibu, yang sudah manajer tidak bisa diganti. Terus yang sudah menjadi kader pemantau yang mungkin jadi, tapi di video ini Bapak Ibu bisa saya tuh sebenarnya di mana sih? Atau nanti anak-anak Iya bisa. buku itu galak dan satu aja buku itu.
Di sini ada video Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi mana? Ibu dan Bapak Guru ini adalah namanya dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikenakan adalah 5 positif kontrol. 5 positif kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 positif kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Bapak Ibu, pertama posisi menghukum nih, kayaknya masih posisi saya Bu, saya jujur sekali. Ini kata-kata penghukum Bapak Ibu, kita selaku guru kata-katanya tadi seperti ini. Kata bagus gak ada yang begini guru kita. Baik Bapak Ibu, tadi berdasarkan video ini bahwasanya yang paling baik itu ya posisi manajer. Akan tetapi saya yakin ya semuanya menuju ke sana dan insya Allah Bapak Ibu ya SMA Kapetakan itu bisa ada guru-gurunya di posisi manajer. Kita tanya dulu dengan anak-anak, apakah pendapat anak-anak tentang video tadi? Iya. Apakah ada guru-guru di posisi mana dan menuju mana? Ya, tapi tidak menyebutkan nama ya, maksudnya bagusnya itu di posisi apa tadi kan udah tahu ya. Terus sudah di posisi apa Bapak Ibu guru coba? Kilas saja. Kebanyakan guru-guru. Iya. Pertama Membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah. Itu. Kalau menurut Bagus? Bagus. Sama sih. Apa? Posisi apa tuh guru-guru tuh? Aman. Oh gitu. Itu Bapak Ibu anak-anak kita masih melihat kita itu rasa-rasanya nih masih menjadi teman Bapak Ibu dan membuat rasa bersalah. Kita tuh aduh nggak enak nih kalau nggak nurutin dulu kayaknya gitu ya. Aduh nggak enak begini. Nah kita nih Bu setelah melihat video yang ditayangkannya Pak ya Bapak Ibu sudah oh iya ini kemauan anak seperti ini. Dan tadi terlihat dari video itu yang terbaik adalah posisi manajer. Jadi yang pertama kita yakin dulu anak apa keyakinan yang mereka yakini. Ya, terus mereka anak-anak juga akan menyadari bahwasanya seperti itu keyakinan. Ya dan tidak di posisi merasa bersalah atau penghukum yang menuju langsung. Ini Bapak Ibu kalau penghukum menghadik menunjuk-nunjuk itu menghukum. Berkaca pinggang kayak gini itu udah menghukum fisik dan verbal. Dampaknya menjadi anak itu menjadi pendendam, tidak menyukai guru tersebut atau mapel tersebut nggak suka di mapel itu posisi penghukum. Kalau posisi membuat merasa bersalah, suaranya lemah lembut, menyalahkan siswa, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru akan menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Itu kalau posisi merasa bersalah. Kalau posisinya selaku teman di sini, guru akan bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk mengatakan atau menghangatkan suasana. Dampaknya murid itu ketergantungan di mapel ibu saja, tapi tidak menyukai mapel-mapel yang lainnya gitu. Membuat siswa itu juga tidak mandiri karena menganggap guru tersebut itu selaku teman gitu. Terus posisi pemantau, nah ada bicara dan ekspresi
Datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah nih kalau dipantau. Saya dapat hadiah apa dari ibu bapak guru? Kalau bapak ibu guru itu dipantau terus, merasa terpantau. Terus sepenuhnya mandiri. Ini posisi yang terakhir yang terbaik itu manajer, suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan suatu masalah. Murid akan merasa mandiri dan percaya diri dan memecahkan masalahnya sendiri. Itu yang dalam hidup Anda. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda, Ibu Aisyah? Siapa orang paling penting? Siapakah orang-orang yang paling penting? Orang tua Raymond. Luar biasa. Telepon Enggak usah, yang lain lagi. Menurut Ibu Aisyah, ada siapa orang yang penting dalam hidup Ibu Aisyah? Ya, sama jawaban saya juga di namanya mulai dari diri siapa orang yang terpenting ya orang tua dan keluarga. Maksudnya saya hanya melihatlah penjawaban saya dengan jawaban teman-teman itu seperti apa. Pasti punya pencapaian yang berbeda-beda seperti itu kan ya. Kalau menurut pendapat Ibu Aisyah tadi keluarga dan orang tua ya sama seperti saya. Nomor satunya keluarga dan orang tua. Sekarang pertanyaan nomor dua. Nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Jujur, disiplin. Nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Nilai apa yang menurut kamu penting di hidup kamu? Yang nggak bisa toleran lah, harus kayak gitu. Prinsip harus apa? Apa? Apa, Gus? Apa? Satu. Nggak ada pilihan. Itu nggak ada pilihan, hanya menjawab. Menurut Bagus. Jujur? Disiplin. Disiplin. Jadi Bagus ini orang yang sangat disiplin. Jadi dia itu kebajikan nomor satu ya. Saya itu disiplin. Saya mau keadaan lingkungan saya itu disiplin. Seperti itu ya Bagus ya. Menurut Bagus, nilai kebajikan di dalam dirinya ya disiplin. Itu Bapak Ibu Bagus. Lalu pertanyaan nomor 3. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter apa atau sifat apa yang paling ingin Anda inginkan pada diri Anda? Ideal apa? Sifat apa karakter? Sifat ideal saya itu adalah tegas, totalitas, Berkualitas. tanpa batas. Gimana tadi? tegas, totalitas, berkualitas. Luar biasa nih. Ada 3 nilai kebajikan tadi Pak Ahmad tuh yang idealnya menurut Pak Ahmad tadi apa? 1 tegas, Totalitas, dan berkualitas menurut Pak Ahmad harus dipegang teguh di diri saya. Ideal banget pokoknya. Terus apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kayaknya semua punya pencapaian. Kayaknya jawabannya sudah beda sama saya. Pencapaian apa yang udah bangga banget? Saya bangga banget pencapaian ini. Benar. Ya benar. Punya suami, punya istri kan itu pencapaian ya. Pencapaian. Apa pencapaian apa Bu Nur? Pencapaian yang saya banggakan ketika kita bisa membagikan sesuatu dengan ikhlas dan apa yang diberikan itu orang sasaran atau apapun yang diberikan itu dia berubah menjadi akhlak yang berbaik, orang yang mempunyai akhlak yang baik dan tanggung jawab yang dengan Luar biasa. Sebenarnya sudah melakukan kegiatan yang baik ya, dan orang tersebut itu berubah menjadi baik. Itu pencapaian terbesarnya Bu Nur. Itu Bu Nur. Kalau saya beda lagi, pencapaian saya itu terbesarnya ya saya diangkat ASN. Itu kayaknya pencapaian terbesar saya. Ya saya pikir begitu. Pencapaian terbesarnya apa? Diangkat ASN Bapak Ibu. Nah itu kayaknya itu saya susah banget. Dan ketika diangkat itu menurut saya itu pencapaian terbesar saya. Mungkin beda-beda ya Bapak Ibu. Beda-beda. Coba saya mau dengan jawaban anak. Pencapaian anak terbesarnya apa? Apa yang sudah dicapai? Pencapaian terbesar.
yang sudah dicapai, yang sudah. Ya. Sudah ranking 1, Bu. Ya, bisa apa yang menurut Pinda? Saya sudah hafal 30 juz. Waduh, luar biasa. Apa pencapaian terbesar? Apa, Ben? Apa nggak ada pencapaian terbesar? Pencapaian nyata nih. Nilai 100. Apa yang buat kamu seneng banget? Seneng banget. Bisa slip, jalan budi. Apa, Vin? Mikir dulu. Aduh, Pinda harus berpikir bagus, apalagi lebih mikirnya nih. Banyak banget soalnya. Siapkan mentalnya. Apa yang buat kamu seneng gitu? Apa pencapaian yang buat kamu seneng? Apa sih ada yang buat kamu seneng? Membahagiakan orang tua. Pernah bantuin mama terus disuruh milih motor. Aduh, luar biasa. Dikasih motor gitu. Oh, dikasih motor Bapak Ibu. Iya, bantuin mama jualan gitu. Oh, bantuin jualan. Keren. Oh. Jualan motor dikasih motor gitu. Aduh, luar biasa. Kita ini bantuin orang tua terus dikasih motor. Aduh, luar biasa. Ibu Aisyah sampai detik ini belum dikasih motor ini. Kalau mau Aisyah sampai detik ini perjuangan tapi belum dikasih motor. Berarti belum mencapai hal yang membanggakan. Berarti belum mencapai hal yang membanggakan untuk orang tua. Luar biasa. Ya, itu salah satu pencapaian terbaiknya Vina. Terus, apa pekerjaan ideal bagi Anda di pekerjaan ideal itu sebenarnya apa? Apa yang sebenarnya sudah ideal belum jadi dulu atau mau yang lain Bu Ibu? Jadi sultan. Bukan pekerjaan. Ya. Status. Pekerjaan yang ideal Apa sudah ideal menjadi guru itu? bisa dibilang ideal. Jadi ideal-idealkan. Bisa dibilang ideal. Pekerjaan saya sekarang adalah ideal saya karena saya sudah memilikinya puluhan tahun, bertahun-tahun. Jadi ya kalau misalkan pekerjaan saya sekarang tidak ideal buat saya, ya kenapa saya masih bekerja di bidang ini? Iya. Jadi pekerjaan saya sekarang gitu ya. Sudah ideal. Lanjutan. Ya, Bu Widi itu pekerjaan idealnya ya menjadi guru sudah ideal menurut Bu Widi. Ya. Terus selanjutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Beda ya tadi pencapaian, kalau ini titik puncaknya saya nih. Nah, titik puncaknya saya di dalam hidup kehidupan bukan kematian ya Bapak Ibu, tapi titik puncaknya dalam hidup saya apa nih Bu Putri? Terima kasih Bu Aisyah. Sebetulnya kan kalau kita hidup itu selalu harus punya tujuan. Jadi kalau misalnya kita sudah berada di atas, ya kita tentu akan melihat lagi ke atas lagi. Kalau untuk saat ini, mungkin pencapaian saya, alhamdulillah, di umur saya yang 30 ini, ya tadi Bu Aisyah katakan diangkatnya ASN, kemudian sudah menjadi CGP, sudah melalui juga BPD, itu menurut saya itu suatu pencapaian yang dalam karir saya ya, tentunya bukan dalam hidup saya saja. Dalam karir saya itu baru sampai situ, tetapi ini masih berlanjut karena kita tidak bisa stuck di situ, udah punya ini, udah punya puncak, pasti kita akan berkembang lagi, berkembang terus, entah itu jadi apa, sampai mungkin menjadi presiden. Aduh, luar biasa. Nih, titik puncaknya udah terus sampai nantinya insya Allah udah menjadi presiden gitu. Sekarang juga sebenarnya sudah puncak ya, tapi ada terus pencapaian selanjutnya ya. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Ibu Aisyah? Aduh, apa nih yang paling bermakna nih dalam hidup Anda? Ketemu orang-orang yang soleh dan soleha. Aduh, luar biasa. Iya, karena jika bertemu mereka itu dunia terasa aman, Damai, tentram. Jadi kita mau buku tidak ada iri hati. Kenapa bermakna? Karena hidup itu kan istilahnya persiapan untuk Ya, ke depannya. nanti. Iya kan? Iya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita hidup dengan hal-hal yang nggak berguna, terus ketemu orang-orang yang tidak bermanfaat, pasti ya tidak bermakna kan akhirnya. Jadi intinya yang paling bermakna buat saya adalah kita
kita bertemu orang yang soleh dan soleh. Aduh, luar biasa. Kamu bukan Pak Soleh ya? Ya bukan Tidak hanya Soleh. tidak hanya Pak Soleh. Terima kasih. Iya, ya ke apa namanya apa yang paling bermakna di hidup Ibu Aisyah tadi bertemu dengan orang-orang yang soleh dan solehah dan insya Allah kita juga insya Allah ya sama dengan pertama itu semuanya soleh dan solehah yang bisa membimbing kita jadi bisa mengingatkan kita untuk menuju ke arah yang baik gitu positif dan apa namanya terakhirnya yaitu akhirat yang dicapai sendiri. Tapi kalau soleh ada. Alhamdulillah sampai di bab terakhir ini Alhamdulillah. restitusi Bapak Ibu ini segitiga restitusi itu pertama Bapak Ibu tahapannya di sini kita dimulai dari mana dulu validasi kebutuhan menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas. Yang pertama kita stabilkan identitas anak dulu ya. Ini gimana nih anak? Sampai jadi sampai stabil dulu pertanyaannya ya. Terus ketika menstabilkan identitasnya sudah stabil, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya kalau anak kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kan seperti itu ya. Setelah menstabilkan identitas lanjut menuju validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah seperti itu kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan itu atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan yang terakhir menanyakan keyakinan nilai apa yang sudah disepakati nih apa yang kamu sepakati apa juga yang sudah kamu yakini kamu ingin menjadi orang yang bagaimana itu Bapak Ibu ini proses menuju manajer ada 3 tahapan jadi kalau misalnya tadi saya masih proses nomor 1 ya menuju ayo menuju sebagai teman menuju lagi sebagai pemantau akhir manajer ya ini segitiga restitusinya seperti ini itu Bapak Ibu alhamdulillah selesai sudah habis jamnya pun sudah jam istirahat sebelumnya saya tutup dulu kegiatan hari ini mau sama Pak Mat mau gimana mau di sini atau langsung ditutup saja. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa dulu, bisa. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sebenarnya awal mulanya itu peraturan ya. Peraturan akan tetapi kalau peraturan kan yang buat guru. Sekarang saya balikan lagi ke siswa untuk disepakati bersama. Sepakat tidak? Sehingga kamu itu bisa mengetahui oh iya, ini tuh yang kita sepakati di kelas, ini yang tidak bisa kita langgar. Kamu lihat lagi ini kesepakatan apa saja, kamu tinggal lihat nanti. Nah, hari ini Ibu akan meminta kesepakatan kelas 11 nih, Pak. Maunya apa? Ya. Baik, Ibu akan bagikan kertas dulu. Baik, silakan ini diisi, nanti akan ditempelkan di depan ya untuk kesepakatan kelasnya. Ya, Ibu akan bagikan satu-satu.
Yang tidak tertempel, silakan Ibu sediakan glukol. Kalian bisa tempel menggunakan glukol, lalu ke depan, ayo, bersiap. Baik, akan Ibu cek di sini. Ibu lihat masih dilarang makan di kelas, dilarang terlambat, membuang sampah pada tempatnya. Lalu masih banyak nih ya kata-kata yang masih negatif. Yang positif nanti kita akan alihkan ke bagian bawah. Membuang sampah tadi sudah, kedisiplinan 5 menit ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan saring ke bagian positif di yang bagian kertas kesepakatan yang ada di bawah sini. Ibu akan tunjuk anak, silakan yang mau mewakili Ibu yang menyaring kata-kata atau kesepakatan bagian yang positif. Silakan maju ke depan. Boleh Yahya, Vinda, Olip juga boleh. Silakan. Ayo dipisahkan di bagian yang bawah. Ya. Ini kebawahin. Nah, ini yang sudah positif di bagian bawah. Ayo. Boleh. Oke, sudah. Silakan tempel di bawah. Ya. Sudah, Ibu akan kasih garis. Ini yang bagian bawah, ini yang bagian positif. Selanjutnya akan Ibu pasang, baik milih yang warna pink atau warna biru nih untuk menempel kesepakatan kelas. Milih yang mana? Pink. Oke.
Baik, sudah jadi ini keyakinan kelas 11 MIPA. Di sini ada disiplin, menghargai, menghormati, semangat, dan ada 8 lainnya. Baik, selanjutnya nanti di sini Ibu akan membagikan keyakinan. Terus ketika selesai Ibu di sini ada tanda tangan, kita sepakati bersama untuk menandatangani. Silakan semuanya ke depan untuk menandatangani keyakinan kelas. Ayo yang laki-laki yang belum. Perempuan sudah semua? Ya ya udah. Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesepakatan kelas. Nanti kita yang satu kesepakatan untuk yang kelas akan meyakini. Semuanya sudah tanda tangan, sudah dokumentasikan. Silakan kamu jalankan. Rinciannya yang ini, rinciannya nanti juga ada di WA group kelas.
Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yahya dari kelas 11 MIPA. Saya sangat senang telah membuat keyakinan kelas karena saya menjadi tahu tentang keyakinan kelas dan saya menjadi sangat rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finda Ajizah dari kelas 11 MIPA. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas karena membuat saya lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rivaldo. Saya sangat bahagia dengan adanya keyakinan kelas karena dapat membuat saya menjadi lebih disiplin. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 SMA Negeri 1 Kapetakan. Pembuatan keyakinan kelas bersama kelas 11 MIPA pada tanggal 6 Agustus 2024. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep inti budaya positif di SMA Negeri 1 Kapetakan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Rencana perbaikan selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.